teman-teman. Kami dari Delegasi UNS untuk Teras Jateng 2022 dengan aku Vera Amelia Oktavianti dari Administrasi Negara Angkatan 2020. Aku Pinkan Marida Primastani dari Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2020. Aku Dorita Siska Afgalia Lestari dari Ilmu Administrasi Negara 2021. Serta salah satu teman kami yang saat ini berhalangan hadir yaitu Prama Aditya Graha dari Administrasi Negara Angkatan 2020. Kami siap mengikuti Teras Jateng 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Damai, Kebajikan. Saat ini kami sedang mengikuti salah satu rangkaian acara dari kegiatan Temu Regional Administrator Jawa Tengah atau Teras Jateng 2022. Teras Jateng merupakan forum diskusi mahasiswa program ilmu administrasi publik yang melibatkan universitas yang berada di Jawa Tengah. Kegiatan ini bermaksud untuk menjalin silaturahmi antar program ilmu administrasi publik. Tema besar Teras Jateng 2022 yaitu pembangunan kependudukan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Jawa Tengah. Video ini berisi gambaran mengenai penelitian yang sudah kami lakukan dalam lingkup klaster kelembagaan dengan judul Kebijakan Sistem Zonasi Wujud Inklusi dalam Dunia Pendidikan, Ragam Perspektif Publik. Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan kependudukan, sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas penduduk dengan cara peningkatan kompetensi penduduk, meningkatkan akses penduduk, dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Namun nyatanya terdapat permasalahan dalam dunia pendidikan yaitu mengenai kesenjangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan perwujudan pendidikan melalui kependudukan menjadi terhambat. Untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi ini dimaknai sebagai pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian tertentu sesuai dengan tujuan dan fungsi dalam pendidikan. PPDB sistem zonasi melihat jarak tempuh antara rumah peserta didik dengan sekolah. Kebijakan sistem zonasi ini diharapkan dapat mengurangi eksklusivitas yang ada sehingga inklusivitas dalam dunia pendidikan dapat terwujud. Namun, sejak diterapkannya kebijakan ini, yaitu dari tahun 2018 hingga sekarang, kebijakan sistem zonasi masih menuai berbagai tanggapan pro dan kontra dari publik. Oleh sebab itu, kami tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perspektif publik terhadap sistem zonasi, sehingga dapat diketahui apakah lembaga pendidikan berperan dalam pembangunan kependudukan melalui pendidikan. Dalam penelitian ini, kami mengambil data dari new media, yaitu Twitter, Instagram, Facebook, dan laman berita online. Dari kurun waktu bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022. Teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, web scraping manual dengan memasukkan kata kunci sistem zonasi, kebijakan sistem zonasi, PPDB sekolah zonasi, dan opini pro kontra sistem zonasi dengan waktu 2018 hingga 2022 ke dalam kolom pencarian sosial media dan website. Data kemudian diekstrak kembali ke dalam Microsoft Word untuk kemudian diproses lebih lanjut. Analisis sentimen. Data yang kami dapatkan kemudian diidentifikasikan dan diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen pro, kontra, dan netral. Setelah itu, data dimasukkan ke subjek NVivo untuk mendapatkan visualisasi data berupa word cloud yang bertujuan untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul pada data. Pada bar chart nampak bahwa perspektif kontra lebih mendominasi daripada perspektif pro dan perspektif netral. Kemudian, data-data ini divisualisasikan dalam bentuk word cloud yang menunjukkan bahwa publik dengan perspektif pro menganggap bahwa kebijakan ini dapat membantu menghilangkan stigma sekolah favorit, kemudian membantu pembangunan SDM, dan juga mobilitas peserta didik menjadi lebih baik karena adanya kebijakan ini. Kemudian, word cloud perspektif kontra menunjukkan bahwa publik dengan perspektif kontra memiliki keresahan terkait fasilitas pendidikan yang belum merata, buruknya sosialisasi terkait kebijakan ini, penurunan semangat belajar peserta didik, serta tidak sinkronnya sistem SNMPTN dengan sistem zonasi. Selanjutnya, publik dengan perspektif netral juga memiliki word cloud tersendiri.
Dalam berkelot perspektif netral, publik cenderung memiliki harapan akan keberhasilan sistem kebijakan zonasi, sekalipun dalam keberlangsungannya masih memiliki banyak kekurangan dan kelebihan. Namun, publik percaya bahwa dengan adanya evaluasi, kebijakan ini akan berlangsung dengan baik. Berbagai perspektif publik yang muncul sebagai respon terhadap kebijakan sistem zonasi menunjukkan bahwa memang sistem ini memiliki dampak langsung bagi keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan kebijakan sistem zonasi. Perspektif pro yang muncul menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah berperan, namun faktanya perspektif kontra lebih dominan, sehingga menunjukkan bahwa peran lembaga pendidikan belum cukup optimal. Sehingga diperlukan juga evaluasi agar kebijakan ini bisa menjadi lebih baik. Kami memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak terkait agar keberjalanan kebijakan sistem zonasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan pemerataan sarana dan prasarana sekolah, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, serta persebaran seluruh sekolah di Indonesia. Yang kedua, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan zonasi, serta memberikan kejelasan terkait dengan kebijakan SNMPTN. Sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan diharapkan melakukan pengecekan terkait validitas data peserta didik dan meningkatkan integritas tenaga pendidik. Kemudian perlu adanya apresiasi terhadap prestasi yang diperoleh peserta didik pada jenjang sekolah sebelumnya. Yang terakhir, perlu adanya kanal pengaduan resmi untuk penyampaian aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah agar dapat dijadikan bahan evaluasi.